Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ceritaku ceritamu. Ini buat konten YouTube ya. dulu dulu sempat bikin konten ceritaku ceritamu judulnya. Judul itu cerita tentang banyak hal sih. Maksudnya insight-insight yang kita dapat gitu, terus juga tapi ada satu topik yang kita angkat. Nah, ya ini mudah-mudahan bisa memulai kembali ya. Tapi yang berbeda adalah ini bareng istri sekarang konten ini, dan tentunya kita mau bahas apa nih hari ini gitu. Nah, bahasan yang sudah kita dapat masing-masing, dan ini pun menjadi insight lebih, harapannya bisa jadi pelajaran juga buat kita khususnya ya. Terus secara umum buat semuanya gitu. Alhamdulillah kita sudah bersuami istri gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya sering dapetin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu, ataupun dari memang karib kerabat gitu, saudara gitu, terkait pertanyaan-pertanyaan tentang kesuami istrian. Nah, dan itu pun ternyata kita adalah beberapa yang kita rasakan. Nah, kan banyak ya kalau perempuan tuh memikirkan tentang kesiapan gitu. Kesiapan untuk menjadi seorang istri. Bahkan misalnya contoh kayak setelah lulus SMA gitu kan, itu udah kayaknya saya mau nikah aja gitu, karena udah ada misalnya calonnya gitu. Atau setelah kuliah mau nikah gitu, atau misalnya mau nikah tapi mungkin secara ini ya belum ada calonnya gitu. Nah, sebenarnya kesiapan seperti apa yang memang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang istri gitu? Ini disclaimer dulu based on pengalaman pribadi ya. Boleh jadi mungkin yang lain punya ceritanya masing-masing gitu. Kalau dulu saat menyiapkan diri gitu ya, emang apa sih yang harus disiapin untuk atau sebelum menikah gitu? Yang pertama itu pasti mental ya, mentalnya itu secara rohani, karena kan harus mengamini atau memahami bahwa pernikahan itu sakral, pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup gitu ya, harapannya gitu kan. Ibadah terpanjang yang nggak akan bisa jeda dulu gitu. Kalau misalnya sholat ya udah, wajibnya 5 kali dalam sehari, dari sholat subuh ke zuhur itu ada jeda gitu, kita bisa ngapain aja gitu, nanti sholat lagi. Puasa juga gitu kan, puasa juga ada waktu sahur dan berbuka, nanti bisa dari tengah malam sampai ketemu subuh lagi, kita bisa ngapain aja gitu. Tapi kalau kalau menikah tuh kan beda ya gitu, nggak ada bitannya gitu, nggak ada jeda yang udah dulu deh aku mau mode sendiri dulu, kan nggak ada. Nggak bisa mode yang kayak aku mau mode single dulu deh, aku mau kayak sebelumnya dulu, nanti mode pernikahan lagi, nggak bisa gitu. Nah, jadi memang pertama mindset dulu, mindset mental bahwa oh iya, pernikahan itu sakral, pernikahan itu serius gitu. Jadi di situ juga sudah mengumpulkan kedewasaan untuk menerima mindset pernikahan gitu. Kemudian tentu ketika kita memahami pernikahan itu sebagai ibadah terlama, terpanjang, yang kita harapannya sampai ke surga gitu ya. Nah, ini kan berarti ada cita-cita nih dalam pernikahan, ujungnya mau kemana, selama pernikahan akan seperti apa. Nah, itu kan mulai tuh disiapkan gitu, oh pengen pernikahannya seperti apa. Nah, pernikahannya seperti apa dulu, nanti turun ke oh, dengan pernikahan yang sakinah mawadah warohmah gitu, kira-kira calon yang seperti apa gitu yang nanti cocok buat jadi teman hidup ke depannya, cocok jadi teman seperjuangan ke depannya gitu. Baru nanti turunlah ke kriteria, oh sepertinya seperti ini gitu. Kemudian persiapan apa lagi? Nah, tentu kan teknikalnya, jadi seorang istri itu akan melayani suami gitu, akan mendampingi suami. Nanti hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan untuk membantu suami gitu dalam berumah tangga. Misalnya menyiapkan pakaiannya, menyiapkan makannya gitu, menyiapkan segala sesuatunya. Itu kan hal-hal domestik yang memang bukan tugas istri gitu. Bukan tugas istri, tapi di situ ada ladang pahala gitu ya untuk istri, untuk belajar ketika melakukan itu.
itu jadi kebaikan insya Allah gitu. Nah itu juga kan harus oh iya belajar gitu, walaupun kayak nggak nggak mesti harus sempurna dulu, oh harus jadi masaknya harus kayak chef gitu ya, terus eh, beres-beresnya harus kayak housekeeper gitu ya, yang seperfect itu nggak mesti juga gitu kan, learning by doing gitu. Terus persiapan, terus mungkin yang selanjutnya adalah bagaimana ketika menjadi istri juga satu paket, insya Allah menjadi ibu gitu ya, walaupun itu kan tetap rezeki ya gitu, rezeki dari Allah. Ketika Allah menakdirkan kita menjadi istri, itu juga rezeki, kemudian nanti setelahnya menjadi ibu juga itu rezeki, berarti kan ada hal yang memang harus kita siapkan, seperti bagaimana nanti menjadi ibu, kamu akan menjadi figur ibu yang seperti apa, kamu akan mendidik anak seperti apa. Nah itu disiapin dulu dari sebelum ketemu dengan pasangannya gitu. Jadi selama belum waktunya, memang belum ada yang datang gitu ya, belum ada yang datang serius gitu dengan apa ya, ya dengan jalannya yang memang terbaik, itu teh jodoh kita gitu. Jadi ya isilah waktu dengan persiapan-persiapan itu sampai jodohnya tiba gitu. Jangan sampai kok aku belum ini ya gitu ya, belum datang terus jodohnya. Jangan-jangan kita memang belum siap gitu, belum sesiap itu. Persiapan, kalau ditanya persiapan apa aja dan sejak kapan mempersiapkannya, sebenarnya kalau pribadi mungkin ngehnya tuh sejak aliyah ya, atau sejak SMA, tapi ternyata jauh dari itu. Yang memang harus banget menyiapkan anak itu siap untuk menikah adalah orang tua sebelum waktunya lah gitu ya. Memang kan harusnya menikah gitu, katakanlah pacaran gitu. Jadi memang nggak ada contoh itu gitu, misalnya nggak ada contoh, walaupun mungkin orang tua dulu melakukan itu, tapi karena dengan seiring berjalannya waktu orang tua paham, yang seperti itu teh nggak perlu gitu ya. Jadi menjaga anaknya dan memberikan framing pernikahan itu seperti apa ya, contoh dari orang tuanya. Dan nanti kelak setelah beranjak dewasa, anak tuh akan paham, oh saya pengen pernikahan saya nanti seperti orang tua saya yang nggak ribut gitu ya, jarang bertengkar katakanlah gitu, nggak pernah lihat orang tua bertengkar di depan mata misalnya kayak gitu. Terus tidak ya melakukan hal-hal yang ya tidak patut dicontoh sama anaknya kayak gitu. Nah itu memberikan framing, oh aku pengen kayak mama gitu, yang seperti ini baiknya. Tentu kalau minusnya juga pasti ada gitu. Terus oh aku pengen sosok suami yang kayak papa dalam apa-apanya. Itu tentu itu jadi salah satu referensi orang tua. Berarti memang salah satu ini ya, ini salah satu faktor utama sih kerasa tuh terkait rohani ya. Ya terkait rohani kerasa banget ketika memang secara rohani kita belum siap, ya Allah pun mungkin tidak akan belum, ataupun mungkin belum mampukan kita untuk menikah karena mungkin dari segi rohani aja kita masih belum. Masalah kriteria ya. Setuju banget, itu kriteria memang sangat perlu ketika memang kita mau menikah. Ya kita harus punya kriteria sama siapa nikahnya gitu. Terus juga senangnya seperti apa, misal contoh ya, ini contoh aja sih, contoh, dan ini pun memang pada akhirnya nggak sesuai pas pernikahan gitu sama istrinya karena nggak suka. Contohnya saya suka kucing gitu. dulu pengen kayaknya kalau punya istrinya yang suka kucing juga ini seru gitu main sama kucing gitu kan. Tapi pada akhirnya kan Allah tuh kasih saya seorang istri yang tidak suka kucing. Nah pada akhirnya apakah itu memberhentikan saya untuk menikah? Kan tidak gitu. Apakah itu jadi tidak seru, malah tidak juga gitu ya, malah tidak juga gitu, malah semakin seru gitu. Jadi ngejailin dia gitu. Dia ngejailin dia malah makin kayak berwarna ya. Itu perbedaan tuh membuat kita jadi berwarna gitu, tapi kesamaan juga malah itu yang melengkapi pada akhirnya gitu. Nggak mesti semuanya sama, dan tidak juga semuanya berbeda gitu ya. Nggak mesti semuanya sama, tapi tidak juga berbeda. Terus juga nggak mesti nunggu sempurna atau mencari yang sempurna, karena kalau kita nyari yang sempurna kayaknya akan capek di situ, akan habis waktu di situ. Kayaknya nggak akan nikah juga gitu. Terus kan kalau saya sih bilangnya nanti kemakan sama usia ketika kita memang mencari kesempurnaan. Makanya memang sekali lagi
kalaupun misalnya bertanya apakah kita sama-sama memperjuangkan, kita sama-sama memperjuangkan gitu. Bukan hanya sekedar seorang laki-laki aja yang memperjuangkan gitu, tapi seorang perempuannya juga memperjuangkan dengan cara itu tadi, menguatkan rohaninya kita sama-sama masing-masing. Oke, next pertanyaan dari Oke, seorang pertanyaan. istri. Nah, ini mungkin nggak tahu. Kalau ada pribadi taunya setelah pernikahan ya. Tapi sejak kapan Mas tahu tentang love language? Oh, Dan menurut Mas sepenting apa mengetahui love language baik itu diri pribadi dan pasangan dalam pernikahan? tahu love language sebelum menikah sih. Sebelum nikah udah tahu love language. Terus semenjak memang mendalami tentang pengembangan diri ya, terus juga mendalami tentang kesehatan mental, itu semakin komplit lah. Maksudnya semakin komplit tuh, love language itu penting banget buat pengembangan diri, juga penting buat kesehatan mental, juga penting gitu. Nah, kalau ditanya sejauh apa ya tadi, Sepenting apa sepenting apa ya, mengetahui love language diri sendiri dan pasangan dalam pernikahan? penting banget. Nah, karena nanti tuh kayak ibarat ini ya, kalau memang mengutip ya dari kata Ibu Aisyah Dahlan, kita tuh kan punya baterai masing-masing gitu. Dan kalau mengutip dari teorinya, love language itu kan kurang lebih ada 5 ya gitu kan. Nah, dari 5 aspek ini sebenarnya kita punya semua gitu kan. Punya semua, kayak misalnya saya senang dengan physical touch, terus misalnya saya senang lagi dengan quality time gitu. Saya senang lagi dengan word of affirmation dan sebagainya. Itu tuh kan ada semua baterai-baterai. Ibarat kalau dulu mungkin teman-teman pernah main The Sims. Itu kan ada indikator-indikator kayak belum mandi gitu, belum makan, terus apalagi ya, mungkin perlu kerjaan dan sebagainya. Intinya ada indikator di sebelah kiri tuh. Nah, indikator itu tuh yang pada akhirnya ada yang penuh, ada yang setengah, ada yang sedikit gitu. Sampai akhirnya kalau ditanya bisa full semua, bisa gitu, bisa aja gitu. Tapi pasti akan ada ukuran-ukurannya masing-masing sampai akhirnya, oh kayaknya saya perlu mandi dulu gitu. Oh saya kayaknya perlu makan dulu. Nah, sama love language juga gitu. Kalau love language itu kan jatuhnya dimana kayak, kayaknya saya perlu physical touch dulu, misalnya kayaknya perlu di cuddling dulu deh, perlu peluk dulu gitu sama istri misalnya, terus atau perlu dikasih hadiah sama istri, kan itu juga salah satu permintaan kita, salah satu baterai yang perlu di charge. Dan dengan charge itu yang tadi kita ngelakuin, misalnya istri butuh word of affirmation, saya memuji dia gitu kan, atau misalnya suami butuh pelukan dulu karena capek habis kerja, ya dia meluk saya duluan gitu. Nah, itu teh sangat penting ya, sangat penting sekali ketika memang nanti sudah menikah, nanti akan saling tahu eh, siapa yang lebih siapa gitu, siapa yang lebih apa, sorry, siapa yang lebih apa gitu. Nah, dari situ saya kira akan memudahkan perjalanan komunikasinya. Karena kalau banyak sekali orang yang memang mendefinisikan bahwa pernikahan itu 90% adalah komunikasi gitu, atau 95% adalah komunikasi, sisanya yang lainnya gitu. Betul, setuju juga. Nah, tapi kita juga perlu tahu komunikasi seperti apa dan apa yang dikomunikasikan, sampai akhirnya nanti kita tahu arah dan tujuannya dan tidak saling menyinggung satu sama lain gitu. Maupun itu suami atau istri. Jadi kalau ditanya penting, ya penting banget, penting parah sih. Jadi makanya kalau teman-teman ingin mempersiapkan pernikahan, perlu sih mempelajari love language ya. Yep. Biar sama-sama tahu porsinya gitu, karena porsi saya, porsi istri juga beda gitu, beda banget gitu. Sampai akhirnya memang ada yang tadi perbedaan itu jadi berwarna, terus juga kesamaan jadi melengkapi gitu kan. Itu yang jadi kesempurnaan untuk membentuk cinta kita semua seperti apa. Ternyata setelah menikah gitu ya baru kalau aku menemukan, oh iya kenapa love language itu penting. Karena love language kan bahasa cinta atau bahasa kasih ya. Bahasa cinta ini adalah ikhtiar kita dalam merawat cinta itu sendiri gitu ya dalam pernikahan. Nah, gimana merawat cintanya? Mungkin sesimpel apa yang pasangan suka dan tidak suka, dan apa yang kita suka dan tidak suka itu kan mungkin di awal sebelum pernikahan juga disampaikan. Nah, termasuk love language ini baiknya juga disampaikan. Mungkin setelah lamaran gitu ya, setelah tunangan gitu, setelah hitbah gitu, ditanya. Ini juga hal yang perlu ditanyakan, love language-nya apa gitu. Terus kalau aku love language-nya ini gitu, karena dengan mengetahui
love language masing-masing itu bisa memberikan kita ruang untuk tahu bagaimana men-treat pasangan, juga bagaimana kita menyampaikan treatment apa yang kita butuhkan dari pasangan gitu. Misalnya saling menyenangkan gitu ya, saling memuaskan gitu. Seperti halnya kalau ternyata bahasa cintanya pasangan adalah word of affirmation, berarti kan yang dia butuhkan adalah ya tadi kalimat-kalimat pujian, semangat, chat yang lebih panjang dan sebagainya, itu yang bentuknya kata gitu. Ketika kita berikan sentuhan itu, pelukan, mungkin boleh jadi dia senang tapi tidak terpenuhi gitu ya baterai kasihnya gitu, karena memang bahasa kasihnya adalah belum merasa sedisayang itu, karena bahasa kasihnya adalah pujian gitu. Pun sebaliknya, ketika kita mungkin punya bahasa kasihnya quality time gitu, nah terus pasangan ngasih kita hadiah gitu kan, giving gift gitu, mungkin pasti seneng, cuman ngerasa belum sedisayang itu karena aku tuh butuh waktu berduaan aja, walaupun hanya sekedar ngobrol, ngopi bareng, bikin berdua gitu. Nah itu yang harapannya kita sama-sama tahu dan kita sama-sama bisa merawat cinta itu, karena nauzubillah min dzalik itu malah bisa jadi celah gitu ya, celah ketika kita atau misalnya pasangan merasa tidak tercharge baterainya gitu, nanti ada celah-celah setan gitu ya masuk ke situ gitu. Nauzubillah min dzalik, dan semoga ya Allah lindungi kita, semakin banyak tahu, semakin belajar, dan semakin bisa merawat pernikahan. Itu sih. Oke, jadi buat teman-teman yang memang akan mempersiapkan pernikahan, atau mungkin misalnya sedang di posisi yang gundah gulana gitu, ataupun misalnya kalau laki-laki ya khususnya mungkin belum ada kecenderungan hati kepada siapa gitu ya, sepertinya itu memang perlu dikuatkan dulu rohaninya gitu. Bagaimana waktu dulu, kalau saya laki-laki waktu itu kan memang perlu dikuatkan rohaninya, ngobrol sama yang sang pemilik hati gitu, sampai akhirnya memang sang pemilik hati akan istilahnya memberikan sign-sign khusus ya, semacam kayak kode-kode kehidupan, kayak ini kayaknya kamu cocok sama ini nih bu, gitu, kamu jodohnya ini gitu. Nanti akan ada alur-alur itu gitu, mungkin nextnya kita bahas terkait itu. Cuma mudah-mudahan terkait tadi pertanyaan-pertanyaan ini ya random gitu, tapi memang itu menjadi pertanyaan yang memang sering ada yang ditanyain gitu ya terkait itu gitu ya, ngobrol-ngobrol asik gitu, kita dapat insight-insight seperti itu. Yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa banyak belajar, kita pun tentunya belajar ya, masih banyak belajar terkait ini. Dan mudah-mudahan teman-teman senang dengan video ini video pertama kita bareng gitu sama istri gitu, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi, harapannya bisa jadi video lanjutan ya. Oke. Nanti insyaallah kita bakal bahas lagi tentang yang lain. Sekian video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baik.